Selamat pagi, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Semoga pembelajaran hari ini boleh bermanfaat dan menyenangkan buat anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat? Ibu Guru harap semua berada dalam keadaan yang sehat dan bisa belajar pada hari ini. Oke, mari kita lihat pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang ketiga dan keempat. Untuk muatan pembelajaran PPKN yaitu kewajiban dan hak sebagai warga, bahasa Indonesia masih wawancara, IPS yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat satu demi satu. Let's go. Nah, anak-anak, sebelumnya kita masih berbicara mengenai pelestarian lingkungan, ya, pelestarian tempat tinggal kita. Kalau kemarin kita belajar mengenai lingkungan yang sehat, ya. Hari ini kita belajar mengenai pelestarian lingkungan, ya. Nah, anak-anak, seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat, maka kualitas lingkungan semakin menurun. Nah, kita harus senantiasa melakukan upaya pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan adalah kewajiban semua manusia, termasuk kita, ya, yang tinggal di bumi ini. Melestarikan lingkungan adalah perwujudan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sangat disesalkan banyak yang tidak menyadari hal ini. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dan memanfaatkan sumber daya alam. Kita harus ingat bahwa kita harus menyisakan banyak sumber daya alam demi kelangsungan bangsa Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebagai makhluk yang beradab, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam semena-mena, yaitu kita harus tetap menjaga ketersediaan dan memperbaiki kerusakan yang telah kita buat. Nah, upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah, ya, membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, atau melakukan daur ulang sampah, menghemat bahan bakar, apalagi menghemat penggunaan air, penggunaan listrik, dan memiliki kebiasaan menanam pohon, menanam bunga, dan kegiatan berkebun lainnya. Ini juga kita bisa memanfaatkan kemarin, ya, lahan kosong dengan menanam pohon toga, ya, tanaman obat bagi keluarga. Nah, kamu juga melakukan kerja bakti di lingkungan, ya, tempat tinggal di daerahmu atau lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu merupakan kewajiban kita. Nah, perilaku peduli terhadap lingkungan juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dicerminkan dari sila yang pertama, Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, mari kita lihat kolom yang ada di slide ini. Silakan anak-anak memberi tanda centang atau cross bila kegiatan ini dapat merusak lingkungan. Baca teliti, ya. Kemudian silakan memberi tanda di kotak yang tersedia. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar cara membuat pupuk kompos, ya.
Sekarang coba anak-anak berlatih bagaimana cara membuat pupuk kompos yang ada di sekitar rumahmu ya. Kita buat lubang, kemudian kita masukkan sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik yaitu sisa-sisa makanan atau daun-daun kering ke lubang tersebut. Kemudian kita tutup ya, kita timbun sedikit dengan tanah, terus kita siram dengan air dan biarkan dia membusuk. Jadi setelah membusuk dia sudah kelihatan hitam, maka itu sudah menjadi pupuk alami, yaitu pupuk kompos. Bisa dibuat ya. Silakan cari informasi melalui buku atau sumber apa saja. Nah, anak-anak, salah satu komponen lingkungan hidup yaitu makhluk hidup ya. Makhluk hidup merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup hayati ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Melalui perkembangbiakan hewan tumbuhan yang telah diambil dan kembali bertambah. Mari kita lihat pemanfaatan sumber daya alam hayati. Apa saja pemanfaatan sumber daya alam hayati? Ya, sumber daya alam hayati boleh dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan manusia. Nah, seperti padi, palawija, atau palawija apa semua? Jagung, ubi, kacang-kacangan ya. Itu masuk di palawija. Sayur mayur, buah-buahan itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kedua, tanaman karet ya, bisa diambil apanya? Getahnya. Nah, getah karet ini disebut lateks, dan lateks ini digunakan untuk bahan pembuat ban atau bahan lentur lainnya. Ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit diambil buahnya untuk digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan minyak goreng, margarin atau minyak cet. Kemudian kopi, teh, coklat dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Kelima, berbagai hewan ternak dimanfaatkan sebagai sumber makanan seperti daging sapi, kambing, ayam, dan bebek. Ada juga berbagai hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, dan kepiting dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Ketujuh, sebagai jenis pohon besar dimanfaatkan untuk mengambil kayu seperti jati, mahoni, sonokeling. Kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan membuat perabot rumah tangga dan membangun rumah. Nah, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Sumber daya alam yang tersedia merupakan karunia Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita lihat kondisi alam ya, yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antar satu daerah dan daerah lain berbeda. Masyarakat di pedesaan berbeda dengan masyarakat kegiatan ekonomi di perkotaan ya. Nah, kalau di pedesaan misalnya bertani, berkebun. Kalau masyarakat di pantai kegiatan ekonominya yaitu menangkap ikan. Kalau di perkotaan biasanya banyak dengan kegiatan industri. Nah, mari kita lihat daftar sumber daya alam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar Anda. Jenis sumber daya alam apa, pemanfaatan kegiatan ekonomi apa. Anak-anak isi pada tabel yang tersedia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 2, anak-anak sudah melakukan wawancara, mendapatkan informasi cara merawat hewan peliharaan atau tanaman hias. Nah, tulislah kesimpulan dari wawancara yang Anda lakukan pada kolom yang disediakan. Boleh kan? Gampang. Oke. Nah, sama seperti makhluk hidup lain, ya,
makhluk hidup di perairan juga harus kita jaga. Makhluk hidup di perairan seperti ikan, kerang, udang diperoleh dari laut, dan hewan-hewan tersebut terus ada jika tempat hidupnya berupa terumbu karang selalu terjaga. Kita memiliki hak atas seluruh kekayaan alam di bumi, ya, baik di daratan maupun di lautan. Jadi hak kita sebagai manusia yaitu memanfaatkannya dan mengolahnya. Misalnya, berbagai jenis ikan di laut dijadikan sumber makanan. Selain memperoleh hak, kita juga harus memiliki kewajiban, yaitu menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengambil yang baik dan bijaksana. Artinya, dalam mengambil makhluk hidup tidak seharusnya merusak lingkungan. Jika kita mengambil makhluk hidup dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang tidak baik, tentu makhluk hidup akan cepat punah atau cepat habis. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks ini berdasarkan penjelasan yang di atas ya. Dan di teks juga atau di slide ini ada kotak atau diagram yang harus diisi. Contoh perbuatan mencintai lingkungan, contoh perbuatan tidak mencintai lingkungan apa, manfaat mencintai lingkungan apa, dan kerugian tidak mencintai lingkungan apa. Sangat gampang ya. Kemudian setelah kita belajar cara pelestarian lingkungan, ada juga hal lain yang menyebabkan makhluk hidup punah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana juga dapat menyebabkan bencana alam. Nah, berikut ini beberapa bencana alam yang dapat ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Nah, yang pertama, abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bisa merusak. Nah, abrasi ini disebut erosi pantai. Abrasi dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Jadi, hutan bakau telah banyak hilang karena diambil untuk dijadikan arang, dan juga perubahan fungsi hutan bakau, misalnya menjadi pemukiman ya. Akar bakau dapat mencegah abrasi. Jadi anak-anak, kita harus mencegah orang-orang yang mengambil hutan bakau ini ya, merusak hutan bakau. Jadi akar ini dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Kedua, banjir. Banjir terjadi karena hujan deras waktu lama dan air pasang yang tinggi. Hujan deras membuat pemukiman air sungai naik dan meluap di sekitarnya. Dan terlebih lagi, jika sungai penuh dengan sampah, air laut akan cepat meluap karena tersumbat. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Bila hutan ditebang, tidak ada akar-akar pohon yang menahan atau mengikat air. Nah, banjir dapat mengganggu aktivitas manusia. Sudah pernah kita rasakan ya. Bahkan banjir lebih besar, banjir bandang dapat menimbulkan korban jiwa. Berikut, tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Hujan mempercepat longsor tanah dengan berbagai cara. Seperti banjir, tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan. Longsoran tanah batuan dapat menimbulkan lembah di bawahnya. Jika pemukiman ada di bawah lembah, maka peristiwa longsor dapat merusak rumah dan menimbulkan korban jiwa. Ya, sangat berbahaya ya. Kemudian yang terakhir, kekeringan. Pohon sangat berperan dalam menjaga siklus air. Melalui akarnya, pohon menyerap air untuk bahan baku fotosintesis. Sebagai air
sebagian air menguap ke lapisan atmosfer, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Ketika pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi yang menyerap air, sehingga terjadi penurunan jumlah air. Berkurangnya pohon juga menyebabkan berkurangnya jumlah air tanah dan dapat diikat oleh akar pohon sehingga timbul kekeringan. Nah, akibat kekeringan manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih dan tanaman juga banyak yang mati. Kekeringan dapat menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Nah, anak-anak, apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu memiliki kesadaran untuk memelihara atau menjaga lingkungan? Untuk mengetahuinya, kamu melakukan wawancara ya kepada ketua RT atau PALA ya, kepala lingkungan. Berikut ini sudah disiapkan daftar-daftar pertanyaan. Anak-anak bawa buku, kemudian tanyakan apakah setiap rumah memiliki tempat sampah ya kepada PALA ya yang tertutup di depan rumahnya. Ada beberapa pertanyaan ini, silakan anak-anak coba bawa kepada kepala lingkungan dan tanyakan. Dan dari fakta dari tanya jawab ini, silakan anak-anak tulis daftar hal yang sudah dibuat, hal yang belum dibuat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Salam